Sebelum Imam Syafi'i itu sudah banyak madhab. Imam Ibnu Jarir itu punya madhab, namanya madhab Ibnu Jarir. Sufyan ibn Uyainah punya madhab, namanya madhab Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri punya madhab, namanya madhab Ats-Tsauri. Kemudian Al-Auza'i, namanya madhab Auza'i. Jadi madhab itu dulu banyak, bukan 4 madhab saja. Cuman masalahnya ulama-ulama ini tidak banyak muridnya yang menyebarkan madhabnya ke seantero dunia, sehingga dengan hilangnya mereka, hilangnya juga madhab mereka. Wafatnya mereka menjadikan wafat juga cara pandang mereka, sehingga tidak banyak dikenang orang. Kecuali 4 madhab, ya, Maliki, Hanafi, kemudian Hambali dan Syafi'i. Ini murid-muridnya banyak, sehingga murid-muridnya inilah kemudian mencatat seluruh fatwa-fatwa Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kemudian setelah imam-imam ini meninggal, maka fatwa-fatwa mereka menyebar di seantero dunia, makanya madhabnya tersebar. Bukan berarti madhab ini cuma 4 ini saja, tidak, sebelumnya banyak madhab, cuman tidak tersebar, tidak seperti 4 madhab, ya. Tetapi ingat, Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam urusan madhab, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, berarti itu madhabku. Maknanya kalau kita mengikuti hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i, dia sudah ikut madhabku, ya kan. Jadi tidak perlu fanatik dengan madhab itu, ya. Karena kalau kita bicara madhab itu ada 3 kelompok di masyarakat itu. Satu, ada orang yang fanatik buta dengan madhab. Saya mah Syafi'i Ustaz, Hambali tidak mau, Maliki ogah, Hanafi apalagi katanya, saya tidak mau. Syafi'i tetap Syafi'i, hidup mati Syafi'i katanya, mau benar mau salah Syafi'i. Ada orang yang seperti itu fanatik madhab namanya. Yang kedua, ini kelompok yang kedua, nggak mau bermadhab dia, apalah Syafi'i, Maliki, Hambali, nggak mau. Kenapa? Karena Rasul bersabda, kutinggalkan 2 pusaka kepada kalian, siapa yang berpegang selamat kalian, tidak akan sesat. Quran dan sunnah, Quran sunnah saja saya, madhab tidak perlu, ya. Ada kan orang seperti itu, Quran sunnah sajalah saya, karena Rasulullah yang menyebutkan Quran sunnah, tidak disuruh ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ada orang yang tidak perlu madhab, tidak perlu saya madhab. Kelompok yang ketiga ini tengah-tengah, dia tidak melepaskan madhab dan tidak juga fanatik madhab. Mana-mana yang benar dari madhab itu, umpamanya kebenaran ada dalam Syafi'i, saya Syafi'i, kebenaran dalam Hambali, saya Hambali, kebenaran ada pada Maliki, saya Maliki, kebenaran pada Abu Hanifah, saya Hanafi. Mana-mana yang benar itulah yang dipilih, dan harusnya ambil yang terakhir ini pendapat kita, supaya tidak fanatik madhab, ya. Karena masing-masing ulama itu kan punya keistimewaan, ya. Sekarang kalau seandainya orang yang tidak mau bermadhab ini, Quran sunnah saja, saya katakan, gimana kau caranya memahami Quran dan sunnah kalau tanpa ulama? Justru dengan adanya madhab itu kita tertolong, jadi kita paham maksud Quran, maksud hadis. Ini loh ulama yang paling paham, karena ulama itu warasatul anbiya. Tetap kita butuh ulama untuk memahami itu, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kita juga jangan sampai fanatik, karena mereka bukan nabi. Ulama itu tidak maksum, yang maksum itu nabi. Makanya ambil yang benar, campakkan yang salah. Itulah seruan dan slogan mereka semuanya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, apabila kau dapati dalam bukuku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan, tetapi yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ambil. Itu kata-kata Imam Syafi'i itu, ya. Maka kita ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tinggalkan yang tidak sesuai, selesai, ya kan? Jadi tidak perlu lagi kita sibuk. Anda bermadhab, bermadhab, tapi semua madhab, gitu, ya. Ustaz, saya mau Syafi'i saja, nggak apa-apa. Antum Syafi'i saja, nggak dilarang. Tapi kalau yang jelek, artinya jangan mengikuti semuanya. Karena tidak semua perkataan Syafi'i kan benar, kan namanya manusia pasti salah, kan begitu.
Yang benar saja nggak apa-apa ambil, yang salah jangan. Ya, karena banyak para ulama pun mereka bermadhab Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, kan begitu. Nggak apa-apa. Syafi'i nggak apa-apa Syafi'i, tapi Syafi'i yang lurus. Jangan di sini Syafi'i, di sana tak Syafi'i pula. Ya kan? Ada yang seperti itu, ada. Ya. Contohnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i, kalau cerita cadar itu wajib. Imam Syafi'i kalau bicara cadar itu wajib. Justru mazhab yang lain tidak mengatakan wajib. Ya kan? Tapi ketika ada orang yang kemudian bercadar, dibilang apa? Itu niru adat Saudi. Saudi itu Hambali, ikhwan, bukan Syafi'i. Kan gitu ya. Itu karena tidak paham mazhab kan. Harusnya kalau dia paham mazhab jangan ngomong begitu. Justru dalam mazhab Syafi'i itu wajib pakai cadar itu, dan mazhab yang lain tidak. Kenapa anda kemudian ngaku mazhab Syafi'i tapi urusan ini anda katakan dari Saudi katanya? Berarti tak paham mazhab namanya. Itulah pentingnya seseorang itu mempelajari fikih sesuai dengan mazhab supaya tidak fanatik.